Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah waba'du. Sahabat santri RB, melanjutkan ngaji tajwid kita. Setelah beberapa kali saya upload video tentang fikih dan tentang yang lainnya, kali ini kita akan membahas tajwid masuk di bab baru, yaitu bab yang disebut dengan al-ta'rif. Nah, al-ta'rif itu apa? Yaitu alif dan lam. Alif dan lam yang dia bertanda sukun, atau kalau dalam pengertian tajwid di buku-buku tajwid biasanya dia disebut dengan istilah lam ta'rif, yaitu lam yang berada pada kalimat isim, yaitu lam yang berada pada kalimat isim, itu disebut dengan lam ta'rif tadi. Nah, dalam hukum al-ta'rif ini, jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, dia terbagi menjadi dua hukum. Nah, jadi al-ta'rif ini terbagi menjadi dua hukum. Yang pertama disebut dengan idhar qamariyah atau biasa disebut dengan istilah al-qamariyah, dan yang kedua disebut dengan bacaan idgham syamsiyah atau biasanya disebut dengan al-samsiyah. Nah, as-samsiyah. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang pertama yaitu tentang al-qamariyah. Nah, al-qamariyah itu apa? Kemudian qamariyah. Qamariyah itu kalau dimaknai secara harfiah, itu qamar itu artinya rembulan. Tapi dalam tajwid ini kenapa dia disebut dengan qamariyah? Karena alnya itu jelas seperti dalam lafadz qamariyah, dan nanti dia akan ketemu dengan huruf-huruf yang sebangsanya yang menjelaskan bacaan alnya tadi, makanya disebut dengan al-qamariyah. Itu ada al, alif, dan lam yang bertemu dengan huruf berapa? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, al-qamariyah dan al-samsiyah ini berbagi huruf dalam huruf hijaiyahnya. Jadi 28 huruf itu dibagi menjadi dua, yaitu 14 huruf untuk al-qamariyah atau idhar qamariyah dan 14 huruf untuk as-samsiyah atau al-samsiyah atau disebut dengan idgham syamsiyah. Nah, kalau di sini biasanya kalau untuk anak sekolah atau untuk di pendidikan umum biasanya dia menyebutnya dengan istilah pakai al, bukan menggunakan idgham atau idhar, tapi al-qamariyah atau al-samsiyah. Namun di kita biasanya yang dari pesantren dia menyebutnya dengan idhar qamariyah. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan istilah idhar itu sudah pasti bisa dimaknai bahwa alnya akan jelas. Kalau idhar qamariyah itu kan berarti alnya jelas. Kalau al-samsiyah disebut al-samsiyah kan belum tentu itu jelas atau masuk. Tapi kalau disebut dengan idgham samsiyah berarti alnya sudah bukan idhar, dalam artian alnya itu sudah tidak jelas atau masuk ke dalam huruf idghamnya. Nah, kali ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu al-qamariyah atau al yang dibaca idhar, atau biasa kita sebut saja idhar qamariyah. Nah, idhar qamariyah idhar qamariyah itu yaitu ketika ada al bertemu dengan 14 huruf. Hurufnya apa saja? Huruf itu terkumpul dalam lafadz abghi hajaka wa khaf aqimah. Saya ulangi, hurufnya terkumpul dalam lafadz abghi hajaka wa khaf aqimah. Kalau dirinci hurufnya apa saja? Hamzah, ba, ghain, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, ya. Jadi saya ulangi, alif, ba, hamzah, mohon maaf, bukan alif, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, ya, mim, ha. Jadi terkumpul dalam lafadz abghi hajaka wa khaf aqimah. Untuk contohnya seperti ketika ada al bertemu dengan hamzah, contohnya al-aminu. Nah, seperti itu. Al-aminu. Alnya itu jelas, al-aminu. Atau al-abtaru, al-abtaru. Nah, seperti itu. Alif lam bertemu dengan hamzah. Kemudian yang contoh bertemu dengan ba itu seperti contoh al-babu, al-babu. Nah, al-babu. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain seperti misal bertemu dengan ha, al-hajaru,
al-hajaru, al-hajaru. Nah, jadi alnya itu jelas. Misal bil hajar, lamnya tetap jelas. Jadi alif lam, lamnya terbaca jelas. Makanya disebut dengan idhar qomariyah tadi. Nah, ini cukup mudah. Jadi ketika kita bertemu dengan huruf 14 tadi, yang perlu diingat yaitu 14 huruf tadi yang terkumpul dalam lafaz abghi hajaka wa khaf aqimah. Nah, yang jelas itu ketika ada alif lam dalam lafaz dalam kalimah isim, dia bertemu dengan huruf dari lafadznya abghi hajaka wa khaf aqimah tadi, maka dia dibaca jelas atau dibaca idhar qomariyah. Nah, seperti itu. Kalau contoh yang lain banyak, tidak usah saya perinci, nanti silahkan cari saja di dalam Al-Quran. Ketika bertemu dengan 14 huruf tadi, maka dibaca jelas atau idhar. Nah, seperti itu. Untuk memahami idhar qomariyah ini sangat mudah. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Silahkan kalau memang masih ada yang kurang jelas ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.